Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Rahim. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua masih diberi kesehatan selalu. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, lalu menyimpulkan tujuan, alat atau bahan, langkah dan hasil dalam laporan yang didengar dan atau dibaca, menelaah struktur dan kebahasan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, lalu menyajikan tujuan, alat dan bahan, langkah dan hasil dalam laporan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data. Adapun peta konsepnya, teks laporan percobaan terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks percobaan, lalu menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Lalu ada menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan, menyajikan teks percobaan. Nah, nilai karakter yang ada di materi kali ini yaitu percaya diri, yaitu berani mempresentasikan teks laporan percobaan yang telah disusun. Tanggung jawab, yaitu mampu menjelaskan atau menguraikan teks laporan percobaan secara objektif. Yang ketiga, santun, yaitu menanggapi teks laporan percobaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Berikutnya, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Apa sih pengertian dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan itu susunan teks yang isinya menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Teks laporan percobaan umumnya dibuat untuk melengkapi suatu proses yang dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan, misalnya karya ilmiah dan laporan praktikum. Lalu menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Menyimpulkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan inti dari percobaan yang telah dilakukan. Lalu kesimpulan yang dibuat harus sesuai data yang ada. Simpulan harus bersifat menyeluruh. Simpulan dirumuskan berdasarkan hal-hal penting yang ada dalam tiap bagian teks. Nah, lalu selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, baca dan cermati teks dengan seksama. Jadi sebelum kita menyimpulkan laporan percobaan, kita harus membaca dan kita cermati teks tersebut dengan teliti. Yang kedua, tentukan bagian-bagian teks laporan percobaan. Jadi kita harus tentukan dulu bagian-bagian teks laporan percobaan itu yang mana saja. Yang ketiga, temukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Lalu yang keempat, buat kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Nah, menelaah struktur dan kebahasan. Menelaah struktur. Struktur teks laporan percobaan adalah bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks dan menjadi penyusun teks. Struktur teks laporan percobaan secara umum terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, lalu simpulan. Struktur teks, tujuannya berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Ketiga, langkah-langkah berisi tahap-tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Yang keempat, hasil berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. 5. Simpulan berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Nah, dari segi unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan pada dasarnya sama seperti yang digunakan dalam teks prosedur, yaitu yang pertama, ada sinonim, yaitu bentuk bahasa yang maknanya sama atau hampir sama. Contohnya bisa kita lihat, untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman perlu mendapatkan perawatan maksimal. Nah, di situ ada garis miring, ya, huruf miring, tumbuh dan berkembang itu memiliki makna yang sama. Yang kedua, terdapat antonim, yaitu kata-kata yang berlawanan atau berpresisi maknanya, jadi lawan kata. Nah, contoh, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Nah, ini lawan kata di keduanya ini, ya.
Nah, berikutnya yang ketiga, menggunakan kata bilangan numeralia, yaitu kata yang menyatakan jumlah benda atau hal atau menunjukkan urutan dalam suatu deretan. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah, yaitu kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan suatu hal yang diinginkan. Kalimat perintah memiliki ciri yaitu menggunakan intonasi keras. Kata kerja menggunakan kata dasar menggunakan partikel lah. Lalu yang kelima, menggunakan kata sambung konjungsi, yaitu kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi antar klausa biasanya terletak di tengah kalimat, konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat, dan konjungsi antar paragraf terletak di awal paragraf. Contoh, Langgaran, gak beres ini. biarkan selama 45 menit. Kemudian amatilah gas yang dihasilkan. Konjungsi antar klausa. 2. Dalam percobaan ini ragi menghasilkan jamur yang berkadar alkohol tinggi. Oleh karena itu, dalam fermentasi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang mampu mengubah warna merah jambu menjadi pudar. Itu termasuk konjungsi antar kalimat. Lalu menyajikan teks laporan percobaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks laporan percobaan. Yang pertama, tentukan hal yang akan diuji. Kedua, rencanakan percobaan dengan menentukan alat, bahan, dan langkah kerja. Yang ketiga, lakukan percobaan sesuai dengan prosedur. Yang keempat, susunlah teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, serta simpulan. Oke, baiklah anak-anak. Kesempatan kali ini hanya teks laporan percobaan saja. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.